Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan pada kita di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, salah satu dosen Diploma 3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan dengan nomor NIDN 01 3001 7902. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Dalam hal ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Diploma 3 Keperawatan, yaitu mata kuliah perawatan luka dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sumber referensi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan tujuan mata kuliah. Sedangkan pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan agar tujuan pembelajaran tercapai, meliputi metode pembelajaran yang diterapkan. Pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana saya akan mengukur kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah ini melalui proses evaluasi. Perawatan luka merupakan salah satu mata kuliah penciri di Prodi D3 Keperawatan yang terdiri dari 3 SKS, di mana 1 teori, 1 praktek, dan 1 klinik. Mata kuliah perawatan luka diajarkan pada semester ganjil, yaitu di semester 3. Dengan bobot SKS yang sedemikian, untuk penyampaian mata kuliah perawatan luka ini, saya melakukan tim teaching bersama seorang dosen yang ada di Prodi D3 Keperawatan. Adapun deskripsi mata kuliah perawatan luka, mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melakukan manajemen perawatan luka dengan penekanan pada upaya preventif, promotif, yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik, rumah sakit, maupun komunitas. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep anatomi fisiologi kulit, konsep patologi dan kerusakan kulit, memahami konsep fisiologi penyembuhan luka, konsep faktor penyembuhan luka, mampu melakukan pengkajian luka, perawatan luka lembab, melakukan persiapan dasar luka, wound bed preparation, mengenal jenis balutan luka, mampu melakukan prosedur perawatan luka akut, perawatan luka bakar, perawatan luka kolostomi, perawatan luka dekubitus, perawatan luka tracheostomi, dan perawatan luka diabetes. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, adapun beberapa metode yang saya gunakan adalah yang pertama ceramah, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai materi perkuliahan. Yang kedua, tanya jawab, komunikasi dua arah pada saat yang sama antara dosen dengan mahasiswa atau sebaliknya. Small group discussion, di mana kegiatan kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa mendapatkan permasalahan tentang suatu materi untuk dibahas secara bersama. Selanjutnya, simulasi, memperagakan sesuatu dalam bentuk yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Selanjutnya, demonstrasi, memperagakan suatu yang menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti gambar, perangkat alat-alat laboratorium, dan lain-lain. Itulah beberapa metode yang saya gunakan dalam penyampaian materi perawatan luka.
Proses evaluasi. Proses evaluasi penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Seperti yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan, penilaian dilakukan dalam bentuk penugasan, ujian tulis, dan ujian praktek. Untuk teorinya sendiri, pembobotan nilainya terdiri dari penugasan 20% meliputi penyelesaian tugas tepat waktu dan sikap 10%, kehadiran mahasiswa 10%. Ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Untuk praktek yang dinilai dengan pembobotan pengetahuan 20%, keterampilan 60%, dan sikap 20%. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur, baik jurnal maupun buku yang berkaitan dengan manajemen perawatan luka. Salah satu buku yang mendukung materi yang saya bawakan adalah buku ajar manajemen perawatan luka, teori dan aplikasi, terbitan Dipublish tahun 2022 oleh Asrijal, Wirda Faswita, dan Sri Wahyuni, di mana kegunaan buku tersebut untuk memudahkan mahasiswa mengadopsi materi mata kuliah perawatan luka dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Baiklah, berikutnya saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran saya di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Siang, Bu. Gimana, masih semangat untuk perkuliahan siang hari ini? Masih, Bu. Baik ya, seperti biasa kita hari ini masuk mata kuliah perawatan luka. Pertemuan yang keempat ya, sesuai dengan RPS. Hari ini kita membahas tentang fisiologi penyembuhan luka. Mungkin sebelum kita masuk ke topik ya, di sini kita dapatkan ada tujuan dari pembelajaran ini ya, meliputi di sini nanti kita membahas tentang fisiologi penyembuhan luka itu meliputi fase penyembuhan luka, kemudian tipe daripada penyembuhan luka, kemudian tipe penyembuhan luka berdasarkan waktu penyembuhan luka, berdasarkan anatomi kulit, berdasarkan warna dasar luka, dan tipe luka lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke topik materi, mungkin ada kita review sedikit ya, kira-kira apa sih definisi dari luka itu? Ada yang bisa kasih pendapat? Baik, Rahma silahkan. Luka ialah tulang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda tajam atau tubuh, perubahan suhu, zat kimia, ledakan atau sengatan listrik. Oh ya, ada lagi pendapat yang lain? Oh ya, silakan Keke. Saya luka itu ialah bentuknya intensitas normal kulit dari kulit dan jaringan di bawahnya secara tiba-tiba atau disengaja, atau luka itu tertutup atau terbuka, bersih atau terkontaminasi, dan superficial atau di dalamnya. Oke, bagus ya. Jadi bisa kita simpulkan, Ibu tambahin sedikit, katanya tadi luka itu merupakan gangguan pada lapisan kulit. Lapisan kulit kemarin sudah kita bahas ya tentang lapisan kulit itu, mulai dari epidermis, dermis, subkutis sampai lapisan otot dan lain sebagainya ya. Jadi penyebabnya tadi benar. Penyebabnya tadi apa? Bisa dari luka sayatan, bisa dari luka lecet, bisa dari penyebabnya itu karena ledakan, sengatan listrik, luka bakar dan lain sebagainya ya. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian di sini kita langsung saja ke fisiologi penyembuhan luka. Jadi pada fisiologi penyembuhan luka di sini nanti kita membahas ada namanya fase ya.
penyembuhan luka, mulai dari fase inflamasi ya, di mana fase inflamasi itu berlangsung mulai dari terjadinya luka atau saat terjadinya luka, yaitu 0 sampai hari ke-5. Walaupun nanti ada referensi yang mengatakan bisa aja fase inflamasi itu 0 sampai hari ke-3 dan perpanjang itu sampai hari ke-5. Jadi lewat dari hari ke-5 itu inflamasinya bisa aja memanjang gitu ya. Nah, tuh. Kemudian apa yang terjadi pada fase inflamasi? Di sini ada namanya respon vaskularisasi. Pernah mengalami luka? Kena luka. Nah, jadi ada respon vaskularisasi saat terjadinya luka. Di fase inflamasi itu terjadi respon vaskularisasi, di mana di situ ada namanya pembekuan darah ya, yang berperan trombosit ya, dan fibrin. Ya, jadi darahnya itu berhenti sejenak sampai sekitar 5 detik gitu ya. Baik ya, nah, ini ada gambar fase proliferasi ya, di mana di sini ada terjadinya jaringan granulasi. Apa tadi jaringan granulasi? Iya, tumbuhnya jaringan baru ya. Nah, jadi ini warnanya juga berwarna merah ya. Nah, kemudian di sini ada gambar pada fase epitelisasi ya. Nah, berapa persen untuk epitelisasi? 20% ya. Nah, di fase proliferasi itu pertautannya sekitar 20%. Nah, ini untuk gambar fase maturasi, dia sudah lebih kuat ya, berkisar 80% ya. Oke, kita masuk ke tipe penyembuhan luka. Tipe penyembuhan luka itu ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier ya. Di sini ada tipe penyembuhan primer katanya ya, di mana contohnya ya terdapat sedikit jaringan yang hilang. Biasanya ini pada luka-luka yang disebabkan benda yang tidak terkontaminasi seperti luka operasi, luka operasi atau luka sayatan yang bersih gitu ya, atau steril. Contohnya kalau di luka operasi sesaria gitu ya. Apa itu sesaria? Pernah dengar? Sesar, melahirkan ya. Nah, itu bisa penyembuhannya itu secara primer ya, primer, di mana terjadi sedikit jaringan yang hilang katanya, sehingga penyembuhannya itu nanti benar-benar utuh gitu ya, benar-benar utuh. Kemudian tadi ada penyembuhan secara sekunder. Ini biasanya ya, pada sekunder ini kehilangan jaringan itu contohnya pada pasien-pasien luka bakar. Kita tuh hanya mengharapkan timbulnya jaringan granulasi. Jadi dia yang sifatnya nggak dijahit. Kalau luka bakar kan nggak ada dijahit tuh kan. Nah, kita berharap melakukan perawatan, harapan kita ada timbul jaringan granulasi ya. Kemudian ada tadi di sini tersier ya. Nah, tersier di sini di mana ya, pada tersier ini untuk apa? Terjadi luka yang delay ya. Nah, seperti ini. Luka operasi yang mengalami infeksi gitu ya. Nah, jadi biasanya pada luka yang tersier itu kegagalan mengalami proses penyembuhan luka yang tadinya mungkin harusnya dia sudah masuk ke fase maturasi, tetapi lukanya tuh nggak menyatu gitu ya, dehinstent ya. Jadi bisa robek kembali, atau pertautan kulit antara kulit tadi tidak menyatu ya. Nah, jadi ini bisa mengakibatkan dilakukan penyembuhan itu secara tersier, di mana nanti itu harus kita atasi dulu infeksinya. Nah, setelah terjadi infeksinya sudah teratasi, baru kalau untuk estetika biasanya dilakukan penjahitan namanya sekunder heating ya. Di sini ada gambar tentang penyembuhan luka secara primer. Jadi dia bisa aja bekasnya itu tidak terlalu nampak ya, hanya garisan saja. Jadi ini biasanya pada luka-luka operasi ya. Kemudian nah ini yang itu tadi sekunder ya. Jadi bisa pada contohnya pada luka bakar itu tadi ya. Jadi kita harapkan adanya penyembuhan luka melalui proses adanya timbulnya jaringan granulasi ya.
Oke, tersier tadi ya untuk luka yang infeksi ini gambarnya ya. Jadi bisa aja tepi luka ini nggak menyatu gitu. Jadi kita atasi apa dulu? Nggak bisa kita jahit langsung. Kontaminasinya dulu, infeksinya dulu diatasi. Setelah dia sudah itu ya sudah tidak infeksi lagi, kalau dia mau dijahit kembali itu namanya sekunder heating ya. Oke. Lanjut ke tipe luka berdasarkan waktu penyembuhan. Ini ada jenis lukanya, ada luka akut, ada luka kronis ya. Apa itu luka akut? Sesuai dengan konsep penyembuhan ya, sesuai dengan konsep penyembuhan. Misalnya tadi konsep penyembuhannya pada fase inflamasi tadi berlangsung sampai dari hari ke berapa? 0 sampai 5 hari ya. Jadi pas dia 5 hari fase inflamasinya selesai. Lanjut ke fase proliferasi ya. Dan seterusnya. Sementara kalau untuk luka kronis di sini kegagalan dalam penyembuhan. Jadi itu tadi bisa aja di fase inflamasi itu berlangsung sampai 7-8 hari masih merah, masih panas, masih bengkak gitu ya. Itu bisa kita sebut dia bukan inflamasi lagi, tetapi bisa mengarah ke infeksi ya. Oke. Kemudian di sini ada tipe luka berdasarkan anatomi kulit. Jadi kita di sini lihat stadiumnya. Dikatakan stadium 1 apabila warna dasar lukanya merah katanya ya, tetapi dia melibatkan hanya lapisan epidermis dan lapisan epidermis ya. Tapi bisa saja di sini epidermisnya itu masih utuh. Contohnya kita terpapar matahari nih. Jadi kulitnya ini epidermis kan kulit paling luar tuh. Jadi itu hanya merah gitu. Jadi nggak rusak dia. Dia hanya itu masuk ke dalam luka stadium 1. Kemudian stadium 2 ini warna dasar luka merah tetapi dia melibatkan lapisan epidermis dan dermis ya. Ini bisa aja luka seperti luka lecet gitu ya, abrasi. Jadi umumnya kedalaman itu berkisar 0 sampai 4 mili ya. Kemudian stadium 3 di sini ya, warna dasar luka merah dan lapisan kulit mengalami kehilangan epidermis, dermis sampai hipodermis atau subkutis, jaringan lemak di bawah kulit lebih dalam lagi dia. Ini biasanya contohnya pada luka-luka sayat ya yang berkisar 1 cm. Stadium 4 di sini sudah mengenai sampai otot bahkan sampai ke tulang ya. Ini bisa aja pada luka gangren gitu ya, dekubitus gitu. Ini harus kita lakukan pengkajian. Ada lagi stadium yang unstable yang tidak bisa diukur gitu ya. Apabila ditentukan di sini ya terlihat lukanya itu ada berwarna kuning atau slow ya, atau dia berwarna hitam. Biasanya apa tuh yang disebut kalau berwarna hitam? Jaringan nekrotik ya. Jadi bisa aja 50% atau lebih ya. Oke, ini ada tipe luka berdasarkan warna dasar luka ya. Ada yang hitam tadi jaringan nekrotik ya. Ini ada yang hitam ya. Jadi ini jaringan yang sudah mati. Kemudian ada yang berwarna kuning atau disebut slow ya. Ini biasanya berwarna kuning ini bisa aja karena ada bernanah ya, dan juga harus dibersihkan. Kemudian ada yang berwarna hijau, ini yang sudah infeksi ya. Ini yang sudah infeksi. Kemudian ada yang merah yang disebut tadi granulasi ya, ini ya granulasi, dan berwarna pink. Ini apabila sudah terjadi ke proses epitelisasi ya. Itu tadi pertautannya berkisar berapa? 80 atau apa? 20% ya. Oke. Nah, kemudian ini ada tipe luka yang lain. Luka yang dapat dibedakan ya berdasarkan penyebabnya. Tipe-tipe luka itu ada tadi ya, mungkin nanti kita akan pelajari ya bagaimana merawat luka diabetes gitu ya. Sehingga kita bisa lanjutkan nanti pengkajian daripada luka diabetes itu tadi dari warna dasarnya gitu ya sampai warna pengkajian luka diabetes yang lain. Jadi luka diabetes itu disebabkan karena apa? Adanya hiperglikemi ya. Kemudian
ada lagi luka tekan atau namanya dekubitus. Akibat apa itu? Akibat di sini penekanan daerah atau suatu daerah ya, misalnya di bagian ini ya, bokong biasanya ya. Udah dinas kan, pernah dinas kan di rumah sakit tuh, pernah lihat tuh luka dekubitus? Pernah kan? Daerah mana sering dilihat? Daerah bokong, daerah punggung ya. Jadi sudah banyak ya kasus-kasus di rumah sakit yang ditemukan tentang luka ini ya. Kemudian ada di sini luka kanker pada kulit. Jadi luka kanker pada kulit ini bisa aja karena ada keganasan ya pada kulit. Biasanya seperti contohnya kanker pada tai lalat, melanoma maligna. Jadi tai lalat itu biasanya ya kalau yang sudah mengarah yang abnormal itu semakin lama semakin membesar dan terasa perasaan gatal gitu ya, dan lama-kelamaan karena kita infeksi bisa mengakibatkan nyeri. Itu perlu dilakukan pemeriksaan ya, dilakukan pemeriksaan karena bisa aja dia mengarah ke kanker tadi gitu ya, atau bisa juga kanker pada kulit ini karena penyakit keganasan yang lainnya. Itu namanya terjadi metastase ya, sudah terjadi penyebaran ya. Kemudian ada luka kaki bawah atau di sini bisa dikarenakan pembuluh darah pena ya atau arterinya terganggu. Ini bisa pada pasien-pasien DM misalnya ya, yang sudah kronik. Jadi bisa mengakibatkan terjadinya luka pada kaki tungkai bawah ya. Kemudian ada luka kecelakaan, ada luka pasca operasi, ada juga luka bakar. Jadi pernah dinas di rumah sakit yang sering dapat pasien dengan kasus luka itu baru dekubitus. Ada luka bakar pernah ditemukan? Ada ya. Itu tadi. Jadi itu tipe dari luka ya. Oke, mungkin demikian ya pembahasan materi kita kali ini. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bukan kalau kita luka kan, kenapa Bu selalu adanya bentuk kakak, terus kayak gatal, kadang bisa disertai nyeri juga Bu di daerah yang kita luka itu. Oke, ya. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Nah, tadi kenapa luka itu ada perasaan gatal, nyeri ya. Nyeri gatal itu juga sensasi nyeri sebenarnya gitu ya. Jadi kenapa bisa ada merah? Kalau itu kalau kita lanjutkan ke fase tadi, kita hubungkan ke fase tadi, termasuk fase apa itu? Fase inflamasi ya, benar. Sebelum Ibu menjelaskan lagi, ada kira-kira ingin menjawab pertanyaan dari teman kita Jidan? Nggak ada ya, kalau nggak ada itu tadi masuk ke fase inflamasi. Di mana fase inflamasi tadi terjadi apa namanya, proses vaskularisasi darah tadi menuju ke luka ya. Kemudian ada lagi respon dari antibodi non spesifik. Apa tuh non spesifik antibodi kita? Namanya di situ antibodi yang primer, bisa mulai dari kulit, kemudian ada sel makrofag ya, ada makrofag yang memakan atau memfagosit kuman atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi itu tadi. Jadi selain sirkulasi darah, vaskularisasi terjadi, maka darah menuju ke luka ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya bengkak. Kemudian darah sifatnya panas. Saat kita raba, dia teraba hangat ya. Kemudian tadi apa tadi yang dirasakan? Yaitu adanya perasaan nyeri. Ketika bengkak ya, itu tentunya akan mengakibatkan penekanan pada saraf di kulit tadi yang daerah luka, maka terasalah nyeri. Setelah nyeri apalagi bisa terjadi masalah? Ya fungsinya pasti terganggu. Yang tadinya mungkin luka di sini kita bisa normal makan atau beraktivitas, ini akan terganggu fungsinya. Gimana? Kira-kira sudah jelas? Oke, baik. Oke ya, mungkin sudah selesai materi kita ya.
Nanti ada penugasan ya di situ kita buat kamu itu melakukan resume dari pembelajaran kita ya. Buat resumenya, mungkin referensinya kita juga ada buku kan. Bisa diambil dari buku manajemen perawatan luka kita ya. Dan juga bisa referensi yang ada di RPS yang Ibu pernah kasihkan ke kalian ya. Mungkin bisa kita simpulkan saja ya, bahasanya tadi fisiologi penyembuhan luka meliputi di situ ada fase penyembuhan luka ya, mulai dari fase inflamasi berlangsung 0 sampai 5 hari, kemudian fase proliferasi berlangsung 5 sampai 21 hari, kemudian fase maturasi berlangsung 21 sampai 1 tahun atau bisa saja lebih ya dari 1 tahun. Ya, kemudian ada tipe penyembuhan luka tadi, ada luka penyembuhannya lamanya itu bisa akut, bisa kronis ya. Bisa dibedakan tadi ya, akut dengan kronis apa kira-kira? Kalau akut tadi penyembuhannya sesuai dengan konsep, sedangkan kronis dia penyembuhannya tidak sesuai dengan konsepnya tadi ya. Baik. Mungkin demikian saja ya pembelajaran kita. Apakah sudah jelas semuanya? Ada lagi? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, Ibu sudahi saja perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan nantinya bisa kita aplikasikan ya di rumah sakit ataupun klinik perawatan luka ya, ataupun nantinya di masyarakat ya. Dan Ibu sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm just sitting here